Halo teman-teman, kenalin aku Rahma Alia, aku biasa dipanggil Alia. Jadi di sini aku bakalan merefleksikan terkait gimana pengalaman aku setelah belajar mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Oke teman-teman, jadi gini, aku itu kan nggak cuma kupu-kupu atau kuliah pulang, aku juga ikut beberapa organisasi dan aktif juga di situ. Salah satunya itu aku juga ikut komunitas. Nah, selama 6 bulan terakhir ini, sebenarnya nggak ada 6 bulan sih, 4 bulan, 1 semester, aku belajar pengembangan pribadi konselor. Aku itu mendapatkan berbagai pelajaran yang berharga banget sih buat aku khususnya ya. Apa sih pelajaran yang bisa aku ambil selama aku belajar terkait pengembangan pribadi konselor? Yang pertama itu ada empati. Nah, ketika aku belajar empati, aku juga sambil kayak bercermin atau refleksi ke diri aku sendiri. Kira-kira aku tuh udah ada empati atau belum sih? Empati itu ternyata hal yang mungkin banyak orang yang anggap empati itu sepele, tapi untuk menerapkan empati itu ternyata nggak gampang. Empati itu kan paham sama apa yang dirasain orang lain, apa yang dipikirin sama orang lain. Nah, ketika aku belajar empati, aku juga sambil belajar gimana sih supaya aku tuh benar-benar paham sama apa yang dirasain oleh orang lain. Contohnya kayak gini, kan aku kan nggak kupu-kupu yang kayak tadi aku bilang, aku ikut organisasi juga dan kebetulan di komunitas itu aku kan diamanahi sebagai koordinator. Nah, aku selama menjadi koordinator, aku tuh bener-bener kayak ngerasa aku tuh bisa menerapkan pelajaran yang aku dapat ketika mata kuliah ini, ya ini, empati ini. Ternyata memahami orang lain itu menurut aku adalah suatu hal yang aku tadi bilang gak gampang, karena ketika aku menjadi koordinator, aku tuh harus benar-benar paham sama apa yang dirasain oleh anak-anak atau anggota-anggota aku. Misalnya kalau ada rapat, terus di anak-anak aku tuh susah buat berangkat, ya aku juga harus paham, aku harus ngerti kenapa dia nggak berangkat. Ya mereka emang ngasih alasan, cuman kadang tuh aku ngerasa kenapa sih kalian nggak ikut ini aja, tapi ya aku berusaha buat nggak mengedepankan hal itu. Aku berusaha buat ya udah nggak apa-apa nggak berangkat, next berangkat rapat ya. Itu contoh kecilnya kayak gitu. Empati. Terus yang selanjutnya itu ada berpikir positif. Berpikir positif itu ternyata juga nggak gampang juga. Emang kelihatannya tuh kalau kita ngebahas atau kita baca terkait ini berpikir positif itu kelihatannya gampang. Tapi ternyata nggak segampang itu. Kadang tuh ada aja hal yang bikin kita buat mikir negatifnya dulu, baru ketika kita disadarkan oleh teman atau mungkin sadar sama diri sendiri, disadarin oleh diri sendiri gitu, kita baru bisa berpikir positif. Nah, pas belajar itu juga aku ngerasa gampang berpikir positif, bisa diterapin gitu, tapi ternyata nggak semudah itu buat berpikir positif. Nah, itu refleksi aku, sedikit refleksi sebenarnya selama kuliah 1 semester belajar pengembangan pribadi konselor. Terus selain itu aku juga punya beberapa tantangan yang aku hadapin di 1 semester ini. Kan tadi udah bahas terkait empati, terus berpikir positif juga. Nah, tantangan yang aku hadapin itu ada, yang pertama itu overthinking. Siapa sih anak-anak ataupun ya siapapun deh pokoknya yang gak mungkin gak overthinking. Kalau aku sendiri tuh sering banget overthinking. Misalnya
aku tuh terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Nah, ketika aku belajar yang berpikir positif ini, aku tuh jadi belajar. Ini nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, maksudnya ini belum tentu terjadi loh Al. Kamu bisa memikirkan hal-hal positif yang bisa bikin kamu lebih semangat lagi buat melanjutkan suatu kegiatan atau melanjutkan apapun gitu. Yang kedua itu ada menunda-nunda. Aku sendiri sadar, aku tuh sering banget menunda-nunda ngerjain suatu tugas atau kegiatan gitu. Aku sadar banget, entah itu karena keenakan scrolling atau emang enakan tidur. Cara aku mengatasi menunda-nunda itu atau prokrastinasi itu dengan aku mencoba buat bikin list atau daftar kegiatan yang udah deket, kegiatan yang harus dilakuin secepatnya, supaya di situ tuh aku punya motivasi buat ayo Al kerjain, ini udah deket deadline-nya misal, kayak gitu. Nah, setelah aku belajar mata kuliah pengembangan pribadi konselor, aku itu sadar betul ternyata kita sebagai konselor itu emang benar-benar harus kenal sama diri sendiri. Dulu waktu semester berapa, aku lupa, pokoknya bapak itu pernah bilang, bapak dosen pernah bilang kalau sebelum kita menjadi konselor, kita harus damai dulu atau kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Dan aku setuju banget sama bapak dan aku ngerasain banget ternyata ketika kita mau memahami orang lain, kita juga harus paham sama diri kita sendiri. Dan itu aku sadar juga itu bukanlah hal yang gampang buat kenal diri sendiri. Meskipun kita setiap detik sama diri kita sendiri, tapi ternyata paham sama diri sendiri itu adalah hal yang bisa dibilang susah. Kenal sama diri sendiri itu ternyata nggak gampang ya teman-teman. Maka dari itu aku juga menyiapkan nih plan ke depan supaya aku tuh lebih bisa kenal sama diri aku sendiri. Nah, ya seperti yang aku sebutkan di awal, aku tuh sering overthinking, sering menunda-nunda. Nah, dari situ aku tuh lebih bisa untuk mengendalikan hal tersebut. Dan dengan aku sering overthinking itu tadi, itu tuh sangat menghambat aku buat bisa berkembang. Aku sadar banget kalau overthinking itu emang hal yang negatif yang sebaiknya itu nggak kita lakuin gitu. Tapi ya gimana, kadang tuh kita nggak sadar kalau kita tuh lagi mengoverthinkingkan atau memikirkan hal yang belum terjadi gitu. Nah, aku sendiri mengatasi overthinking itu tadi kan dengan ya aku harus berpikir hal-hal positif yang kemungkinan bisa terjadi. Kan kalau overthinking itu kan berpikir negatif sama hal yang belum terjadi. Nah, aku tuh selalu belajar buat aku tuh harus memikirkan hal yang positifnya dulu nih, supaya aku tuh lebih tenang, terus aku juga lebih bisa mengendalikan pikiran dan perasaan aku sendiri. Nah itu tadi. Terus yang menunda-nunda sebenarnya sampai sekarang pun aku masih sering banget nunda-nunda, sering banget. Dengan menunda-nunda ini tuh kadang pekerjaan yang seharusnya selesainya tuh lebih awal malah jadi mulur-mulur. Nah itu sangat gak bagus ya menunda-nunda. Nah terus gimana cara aku buat ngukur kira-kira aku tuh udah bisa lebih berpikir positif dan aku lebih bisa mengerjakan tugas tanpa menunda-nunda? Ya itu tadi aku balik ke versi diri aku yang lama. Dulu aku tuh sering journaling dan journaling itu benar-benar bikin aku ngerasa lebih deket sama diri sendiri. Karena dengan journaling itu aku ngerasa aku kayak lagi ngobrol sama diri aku sendiri. Makanya journaling itu adalah kegiatan yang bikin aku ngerasa lebih kenal sama diri aku sendiri. Emang dengan journaling itu kita nggak bisa ngukur dengan angka kira-kira kita udah berkembang sampai berapa persen. Tapi
aku sendiri ngerasa kalau journaling adalah suatu kegiatan yang cocok, yang sesuai buat aku khususnya untuk bisa menjadi orang yang lebih berkembang lagi. Refleksi diri itu kan gak cuma kita bisa menilai diri kita sendiri dari kacamata diri kita. Kita juga bisa refleksi atau menilai diri kita dari kacamata orang lain. Nah, beberapa hari yang lalu aku sempat meminta kayak saran atau mungkin pendapat dari orang terdekat aku, gak banyak sih, 2 orang, terkait kira-kira sejauh ini aku udah berkembang kayak gimana sih, kira-kira hal-hal yang emang harus aku kembangin itu apa aja gitu. Kita sebut aja ini A dan B. Nah, si A itu ngasih pendapat kalau sejauh ini aku emang udah lumayan berkembang, apalagi ketika si A ini sering cerita ke aku. Dia itu kan suka cerita gitulah, entah masalah percintaan, entah masalah keluarga, pokoknya dia sering cerita ke aku. Menurut si A, aku tuh cukup untuk menjadi orang yang bisa mendengarkan dia dengan baik, terus gak ngejudge, itu kata si A. Terus kalau kata si B, aku itu terlalu jadi orang yang gak enakan. Terus kalau semisal ada yang tanya, enak gak jadi orang yang gak enakan? Jujur gak enak. Tapi aku sendiri ngerasa aku tuh susah buat nolak apapun yang diminta sama orang lain. Ya ada kalanya aku bisa nolak, cuman aku lebih sering buat menerima apapun yang ditawarin sama orang lain. Kayak misal ngajak main, ayo gas, padahal di situ aku lagi ngerasa capek, tapi aku mau aja. Itu contoh kecilnya kayak gitu. Sebenarnya, tapi selagi itu nggak bikin aku ngerasa rugi, aku bakal tetap usaha dan aku bakal tetap coba buat menerima tawaran dari teman-teman. Entah itu tawaran buat main, entah itu tawaran buat belajar bareng atau lain sebagainya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin ini monoton atau mungkin membosankan cara aku menyampaikan. Aku mohon maaf banget. Mungkin itu aja. Sekian dari aku. Bye. See you.